Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dion Valerio. Di sini NPM saya adalah 2351065. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi kewajiban ujian akhir semester kita, yaitu mata kuliah Hukum Kelembagaan dan diampu oleh Pak Excel. Di sini saya Dion, saya akan menjelaskan dimulai dari abstrak dan judulnya kami membahas apa sih kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan serta pembatasan kekuasaan lembaga negara. Di sini kami mengambil Mahkamah Konstitusi atau biasa yang disebut sebagai MK. Di sini saya akan langsung masuk ke dalam abstrak, yaitu Mahkamah Konstitusi Indonesia sendiri kan dibentuk tuh sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman untuk menjaga supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. Di sini artikel ini dibuat dan dibahas untuk menganalisis fungsi, kedudukan, tugas, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan fokus pada pengujian Undang-Undang tahun 1945. Dan serta di sini juga kita membahas keterkaitannya dengan pembatasan kekuasaan dan relasinya terhadap lembaga-lembaga lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Di sini penelitian yang kami ambil itu mengambil metode yuridis normatif serta pendekatan terhadap aturan-aturan perundang-undangan dan yang konseptual. Di sini hasil analisis kami menunjukkan bahwa kewenangan pengujian itu merupakan fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Di sini kewenangan itu memiliki keterkaitan erat dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang independen, sifatnya independen ya, dan sekaligus menjadi bisa dibilang sebagai instrumen penting sih dalam mekanisme terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Di sini Mahkamah Konstitusi sendiri dalam menjalani kewenangannya biasanya tuh Mahkamah Konstitusi itu terikat oleh batasan konstitusional, antara lain hanya menguji undang-undang terhadap 1945 dan tidak memiliki kewenangan untuk membentuk norma baru ya. Dan juga di sini pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri itu kan awalnya itu dilatar belakangi oleh kebutuhan akan mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan di sini MK juga menjamin perlindungan hak setiap warga. Jadi oleh karena itu keberadaan MK memberikan manfaat strategis terhadap masyarakat dan menjaga stabilitas dalam sistem hukum, serta memperkuat fungsi negara juga ya, dan memastikan bahwa seluruh produk legislasi tetap dalam koridor institusi. Jadi menurut saya sendiri MK itu kan tidak hanya berperan sebagai pengawal konstitusi, tapi juga di sini MK itu hadir sebagai pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Perkenalkan, nama saya Avandi, NPM 2351063. Jadi saya di sini akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu, atau yang biasa kita sebut MK, merupakan salah satu lembaga negara yang termasuk dalam cabang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah perubahan Undang-Undang 1945 dengan tujuan menjaga agar seluruh peraturan, khususnya undang-undang, tetap sesuai dengan konstitusi. Secara sederhana, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi atau the guardian of the constitution. Artinya, MK bertugas memastikan tidak ada undang-undang atau kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi juga dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan sistem checks and balancing antar lembaga negara. Dengan adanya MK, hak konstitusional warga negara dapat lebih terlindungi dan prinsip negara hukum dapat berjalan dengan baik. Dalam artikel ini, fokus pembahasan diarahkan pada kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam melakukan judicial review atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, serta bagaimana kewenangan tersebut dibatasi agar tetap sesuai dengan konstitusinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Franky dengan NPM 2351076. Jadi di sini saya akan membahas pada bagian hasil dan pembahasan. Jadi dari kedudukan dan urgensi dari pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK, MK ini dibentuk
sebagai konsekuensi dari perubahan UU NRI tahun 1945 untuk memperkuat prinsip negara, hukum, dan supremasi konstitusi. Sebelum pembentukannya, tidak terdapat mekanisme yang efektif untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, sehingga berpotensi menimbulkan dominasi kekuasaan legislatif dan eksekutif terhadap konstitusi sehingga yang membadai. Oleh karena itu, MK pun hadir sebagai lembaga independen yang bertugas memastikan setiap produk hukum tetap sejalan dengan ketentuan konstitusi. Dalam struktur ketatanegaraan, MK merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung atau MA. Namun, keduanya memiliki kewenangan berbeda. MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sedangkan MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pembagian ini bertujuan menciptakan sistem peradilan yang efektif sekaligus menghindari tumpang tindih kewenangan. Dari kewenangan judicial review sebagai fungsi utama Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan MK adalah untuk melakukan judicial review atas pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Kewenangan ini merupakan bentuk nyata peran MK sebagai the guardian of the Constitution. Melalui judicial review, MK menilai kesesuaian suatu undang-undang dengan norma konstitusi serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang berpotensi dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Kewenangan tersebut memungkinkan MK membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, judicial review tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi sistem hukum nasional dan menjamin tegaknya prinsip konstitusionalisme. Jadi hubungan dengan lembaga dalam sistem check and balance adalah pelaksanaan kewenangan judicial review menunjukkan adanya hubungan yang erat antara MK dengan lembaga negara lainnya, terutama DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang. UU yang dihasilkan kedua lembaga tersebut dapat diuji dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pembentukan UU tidak bersifat absolut dan tetap berada dalam kontrol konstitusi. Selain itu, hubungan MK dan MA mencerminkan prinsip check and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembagian kewenangan pengujian peraturan antara kedua lembaga tersebut berfungsi mencegah pemusatan kekuasaan serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pembentukan norma hukum. Dalam pelaksanaan kewenangannya, MK ini menerapkan proses peradilan yang terbuka, independen dan berlandaskan prinsip due process of law. Permohonan pengujian undang-undang dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing, yaitu pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Mekanisme ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan konstitusional melalui jalur peradilan. Putusan MK ini bersifat final dan mengikat sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut. Karakteristik ini memberikan kepastian hukum sekaligus menegaskan posisi MK sebagai lembaga pengawal konstitusi yang memiliki kewenangan menentukan konstitusionalitas suatu undang-undang. Dari kewenangan yang luas tersebut, MK tetap dibatasi oleh konstitusi dan prinsip pemisahan kekuasaan. Kewenangannya hanya terbatas pada pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan tidak mencakup fungsi pembentukan undang-undang. MK tidak dapat secara bebas menciptakan norma hukum baru, melainkan hanya dapat menyatakan apakah suatu norma konstitusional atau inkonstitusional. Pembatasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan negara dan mencegah terjadinya dominasi lembaga peradilan terhadap lembaga legislatif maupun eksekutif. Dengan demikian, MK tetap menjalankan perannya sebagai pengawas konstitusional tanpa melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Di sini saya akan membahas pada bagian analisis kritis. Jadi secara kritis kami menganalisanya, kewenangan judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan peran strategis lembaga ini dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat potensi perluasan tafsiran yang dapat menyebabkan Mahkamah Konstitusi dianggap melampaui kewenangannya, terutama ketika putusan yang dihasilkan memiliki implikasi normatif yang luas. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batas antara penafsiran konstitusi
dan pembentukan norma hukum. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk tetap menjaga konsistensi dalam menjalankan kewenangannya dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan batasan konstitusional. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan perannya secara optimal tanpa mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga penjaga konstitusi. Kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan judicial review, yaitu menguji apakah suatu undang-undang sesuai dengan Undang-Undang 1145. Melalui kewenangan ini, MK berfungsi untuk mengontrol kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta melindungi hak konstitusional masyarakat. Namun kewenangan tersebut tetap memiliki batas. Mahkamah Konstitusional tidak dapat membentuk undang-undang baru dan hanya bertindak dalam ruang lingkup yang telah ditentukan oleh konstitusi. Dengan demikian, keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian penting dalam menjaga supremasi hukum, menciptakan keseimbangan antar lembaga negara, dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.